Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T20194121. Di sini saya dari kelompok 7 pembelajaran IPS MISD. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik evaluasi dalam pembelajaran IPS. Karakteristik dari pendidikan IPS adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Hal ini dapat dibangun apabila dalam diri setiap orang terbentuk perasaan yang menghargai terhadap perbedaan, baik berupa pendapat, etika agama, kelompok, budaya, dan lainnya. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi memiliki pengertian penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman dari peserta didik. Yang pertama, evaluasi dengan penilaian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seorang siswa yang akan diuji. Tujuan dari evaluasi melalui penilaian tes adalah untuk mengetahui apakah seorang siswa telah menguasai atau belum menguasai pelajaran yang bersangkutan. Yang perlu guru perhatikan dalam evaluasi penilaian tes yaitu A. Validitas. Soal-soal yang diberikan benar-benar sesuai untuk mengukur dan mengungkapkan kemampuan yang menjadi tujuan instruksional. Yang B. Reliabilitas. Tes memberikan hasil yang konsisten dan mantap. Hasilnya tidak menunjukkan perubahan atau penyimpangan seandainya diterapkan oleh pengukuran kemampuan seseorang. C. Objektivitas. Soal-soal tes seharusnya memberikan hasil yang sebagaimana adanya. Yang D. Efisiensi. Tes dapat dilaksanakan secara mudah, tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, tetapi bisa memenuhi tujuan sebaik-baiknya. Yang kedua, evaluasi dengan penilaian non-tes. Salah satu ciri pembaruan pengajaran ilmu pengetahuan sosial bersangkutan dengan lingkup tujuan yang hendak dicapai, yang tidak terbatas pada aspek kognitif, tetapi mencakup aspek keterampilan, dan juga mencakup aspek afektif. Ada beberapa penilaian non-tes. Yang A. Penilaian keterampilan. Untuk mengetahui keterampilan seseorang, mengetahui sesuatu diperlukan tes perbuatan. Yang B. Penilaian dengan membuat karangan atau laporan. Dari hasil karangan siswa dapat diketahui seberapa jauh kemampuan siswa tersebut karena untuk membuat karangan atau laporan diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi laporan. Yang C. Penilaian dari segi afektif. Aspek ini bersangkutan dengan perasaan dan sikap seseorang terhadap suatu stimulus. Aspek tujuan afektif mempunyai kedudukan penting dalam pengajaran IPS. Yang D. Skala pilihan. Skala pilihan menyediakan daftar sebanyak 3-5 pilihan. Skala pilihan dapat digunakan untuk observasi, wawancara, angket, pengukuran sikap, kebiasaan, ataupun nikmat. Portofolio. Pendekatan portofolio adalah suatu penilaian yang bertujuan mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengkonstruksi, merefleksi suatu pekerjaan atau tugas dengan mengumpulkan bahan yang relevan, dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksi oleh siswa dan selanjutnya dapat dinilai oleh guru. Dengan kata lain, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja siswa. Yang ketiga, evaluasi dengan penilaian autentik. Penilaian autentik
adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Penilaian otentik merupakan implikasi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi terhadap penilaian hasil pembelajaran siswa di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.